Assalamualaikum. Good morning students. How are you? Semua baik-baik saja? Ketemu lagi di English class dalam pembelajaran jarak jauh. Today we will learn about chapter 5. Chapter 5. Di pembahasan chapter 5 apa saja yang kita pelajari? Itu ada 3. The first, present continuous tense. The second, past continuous tense. Number 3, future continuous tense. Oke, kita pelajari lebih detail lagi ya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kalian mampu menyampaikan keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini atau present continuous. Yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang terjadi di waktu lampau atau disebut past continuous. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang terjadi di waktu yang akan datang atau future continuous. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait keadaan, tindakan, atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan, terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan mendatang. Sekarang kita pelajari lebih detail. Yang pertama tadi adalah present continuous tense. Kalian sudah pernah mendengar apa itu present continuous tense? Oke. Sekarang kita ke pengertiannya. Present continuous tense atau present progressive tense merupakan bentuk tense yang menunjuk pada tindakan yang sedang berlangsung sekarang. Jadi kejadiannya sedang berlangsung sekarang. Ketika diomongkan dan dibicarakan, kejadiannya sedang berlangsung. Itu kalau present continuous tense atau disebut present progressive tense. Oke, kita ke materi berikutnya. Present continuous tense biasanya ditandai dengan beberapa kata keterangan waktu atau time signal. Apa saja itu? Now, sekarang. Right now, sekarang. At the moment, pada saat ini. At this moment, pada saat ini. Sekali lagi, biasanya present tense ada keterangan waktu yang menunjukkan kejadiannya adalah sekarang atau saat ini. Oke, bisa dipahami ya. Next. Sekarang kita ke pola kalimat. Pola kalimatnya bagaimana? Pola kalimatnya dibagi 2. Yang pertama verbal, yang kedua nominal. Sudah tahu bedanya kalimat verbal dan kalimat nominal? Oke, saya kira sudah banyak yang tahu. Oke, saya ulangi kembali, Mami Ira ulangi. Untuk yang verbal itu jika ada kata kerja di dalam kalimat tersebut. Jika kalimat nominal itu tidak ada kata kerja di dalam kalimat tersebut. Sudah bisa dipahami?
Oke, kita ke yang pertama yaitu positive sentence atau kalimat positif. Atau di sini disebut kalimat pernyataan. Polanya kalian perhatikan, di sini S itu dari subjek kalau bahasa Indonesia ya, di bawahnya itu ada keterangan, kemudian diikuti to be, is, am, are, ada is, am, are, to be-nya. Karena present jadi to be-nya is, am, are. Kemudian diikuti verb ing. Apa itu verb ing? Verb ing kata kerja bentuk ing. Kata kerja yang ada imbuhannya ing di belakangnya. Kemudian diikuti o itu objek. Nih. Atau adverb. Apa itu adverb? Yaitu kata keterangan. Ini untuk kalimat positif. Karena present continuous, present to be-nya is, am, are. Lah, penggunaan to be ini harus disesuaikan dengan subjeknya. Do you remember? Ya. Masih ingat di kelas berapa dulu? Kelas 7 sudah pernah dipelajari, yaitu subjek I atau subjek I itu menggunakan am. You, they, we atau plural noun. Apa itu plural noun? Kata benda yang jamak lebih dari satu, to be-nya adalah are. Sekali lagi, you, they, we are plural noun, kata benda atau subjeknya yang lebih dari satu, to be-nya menggunakan are. Kemudian untuk he, she, it itu menggunakan to be is atau singular noun. Subjek atau subjek yang berupa kata benda tunggal itu menggunakan to be is. Sekali lagi, penggunaan subjek itu penggunaan to be maksud kami itu tergantung subjeknya, tergantung subjeknya. Tuh. Yang kedua, kalimat negatif sentence atau lawan dari positif. Subjek diikuti to be-nya sama seperti tadi is, am, are. Sekali lagi tergantung subjeknya ya, is, am, are. Kemudian diikuti not, diikuti verb ing, kata kerja yang ada ing-nya. Kemudian baru objek, baru adverb atau kata keterangan. Penanda negatif di sini adalah not. Selanjutnya yang ketiga, kalimat interrogatif. Interrogative sentence, kalimatannya di sini to be diletakkan di paling depan. Is, am, are diikuti subjek, diikuti kata kerja ing, bentuk ing, kemudian ada objek atau adverb. Oke. Sekarang kita ke kalimat nominal. Kalimat nominal tadi juga sama, ada kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif sama. Kalimat positif subjek atau subjek diikuti to be sama to be-nya ya. Tapi ini ada perbedaan, yaitu ditambahi apa? Being. Untuk kalimat nominal pembedanya itu adalah apa? Being. Ini.
karena tidak ada kata kerja dalam kalimat tersebut. Being. Kemudian setelah itu kalimat negatif. Oke, disimak. Ada subjek diikuti to be, is, am, are diikuti not. Masih sama seperti tadi, setelah to be adalah not untuk kalimat negatif. Setelah itu ada being. Jadi being letaknya setelah not. Diikuti an. A bawah sudah ada keterangan, adjektif kata sifat, adverb kata keterangan, biasanya keterangan waktu, kemudian noun kata benda jika ada. Tapi yang belakang ini biasanya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh yang bagian depan ini. Kemudian yang ketiga, kalimat interrogatif, kalimat tanya. Sama seperti verbal, tadi kalimat interrogatifnya to be diletakkan di paling depan, dibalik gitu ya. Kemudian baru subjek, baru being, baru diikuti kata sifat, keterangan, atau kata benda jika ada. Oke, sudah tahu pola kalimatnya? Oke, supaya lebih paham lagi, kita simak, kalian simak contoh kalimatnya. For example, she is doing her homework now. She is doing her homework now. In Indonesia, dia sedang mengerjakan PR sekarang. Ya, dia sedang mengerjakan PR sekarang. Kita lihat, kita pelajari, observe. Tadi pola kalimatnya ada she, subjek. Subjek karena she, maka menggunakan is. Oke. Kemudian kata kerja atau verbnya itu ada ing-nya, doing. She is doing. Sebetulnya dari kata do, mengerjakan, tapi di sini ada ing-nya. Kemudian di sini ada her homework, objek. Kemudian di sini ada keterangan waktu yaitu noun. Untuk positif, subjek atau subjek diikuti to be, diikuti kata kerja yang ada ing-nya. Kemudian yang belakang ada keterangan waktu. Nah, ini biasanya tidak berubah tempat ketika positif negatif kalimatannya. Sekarang kita ke kalimat negatif. Negatif sentence. She, subjek tadi, is, to be, ada penanda negatif yaitu not. She is not. Kemudian baru doing, do diikuti her homework now. Biasanya she is not bisa disingkat season. Is not ini bisa disingkat isn't, season, gitu ya. Kemudian kalimat tanya, is she doing her homework now? Is she doing her homework now? To be diletakkan di paling depan. Kemudian she, subjek, setelah to be. Kemudian verb ing, kemudian objek dan keterangan waktu. Apakah dia sedang mengerjakan PR sekarang? Sekali lagi, untuk contoh di sini adalah kalimat yang verbal. Ada kata kerjanya. Apa tadi kata kerjanya? Kata kerja di sini adalah do yang ada ing-nya. Ini menunjukkan sedang dilakukan. Ya. Menunjukkan present. Jadi ini ada kata now, sekarang, sekarang.
now sekarang. She maka menggunakan is. Do you understand? Oke, saya kira sudah paham ya. Sekarang kalau sudah paham, kita ke materi berikutnya, pembahasan berikutnya. Sekarang past continuous tense. Past continuous tense pengertiannya atau biasa disebut past progressive tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Jadi dipahami betul-betul ini, untuk past continuous tense kejadiannya sedang berlangsung tapi hanya pada satu titik di masa yang lampau. Masa lampau di sini bukan zaman purba atau zaman kerajaan apa, itu tidak ya. Masa lampau yang dimaksud adalah sudah berlalu. Tadi pagi itu kan sudah berlalu, bukan kok pada zaman dahulu, itu tidak ya, tidak selamanya seperti itu. Bisa dimengerti ya, anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Seperti tadi, untuk past continuous tense itu ada kata keterangan waktu. Apa kata keterangan waktunya? Yang menunjukkan di masa lampau yang spesifik. Contohnya, last week at 8 a.m. Minggu lalu jam 8 pagi. Saya sedang bermain bersama adik. Hanya sedangnya tadi itu pada waktu titik ini saja, minggu lalu jam 8 pagi. Ketika diomongkan, kejadiannya sudah selesai dan sudah berakhir. Jadi sedang dilakukan, tapi ketika diomongkan kejadiannya sudah selesai. Contoh keterangan waktu lainnya, at this time yesterday. Pada waktu ini kemarin, saya sedang, misalnya saya sedang makan bakso pada waktu ini kemarin. Nah, pas ngomong tentunya sudah tidak makan bakso dan hanya pada waktu ini kemarin. At 10 p.m. last night. Jam 10 tadi malam. Jam 10 tadi malam. This morning at 7 o'clock. Pagi tadi jam 7. Jadi untuk menunjukkan past continuous tense itu hanya pada satu titik saja. Satu titik maksudnya satu waktu itu saja. Minggu lalu jam 8, jam 9-nya jangan ditanya lagi ngapain, ya sudah ganti acara lagi. Jam 10 tadi malam, loh berarti jam 11. Ya ini dikatakan sedang dilakukannya itu 10 malam, hanya pada titik itu. Titik itu maksudnya ya sedang, pas diomongkan jam 10 itu sedang dilakukan. Oke, bisa dipahami ya. Kita ke materi berikutnya. Sekarang kita ke pola kalimat. Pola kalimat seperti tadi. Pola kalimat di sini dibagi dua, verbal dan nominal. Verbal itu kalau ada kata kerja di dalam kalimat. Kemudian kalau kalimat nominal, kalimat yang tidak ada kata kerja. Kalian lihat, perhatikan ya. Kalimat positif atau positive sentence. Positive sentence, kalimat positif, subjek atau biasa disebut subjek ya, mohon maaf.
Mira mengucapkan subjek terus ya, seperti English gitu ya. Subjek diikuti to be, diikuti was or were, diikuti kata kerja yang ada ing-nya, diikuti objek atau adverb atau kata keterangan. Subjek to be, kata kerja yang ada ing-nya, kemudian ada objek atau kata keterangan. Di sini to be-nya berbeda dengan present tadi. Kalau present tadi apa? Ada apa tadi? Ada am, is, dan are. Tapi kalau past continuous di sini ada was dan were. Perhatikan yang di bawah dan note di bawah. Untuk penggunaan to be ini tergantung dari subjeknya. Ada I, he, she, it, atau di sini subjeknya singular noun. Singular noun tadi kata benda tunggal, itu to be-nya menggunakan was. Kata benda tunggal, subjek I, he, she, it, atau kata bendanya kok tunggal, subjeknya kata benda tunggal, menggunakan was. You, they, we, atau di sini plural noun. Plural noun itu kata benda lebih dari satu atau jamak, to be-nya menggunakan were. Jadi itu bedanya ya, penggunaan to be tergantung subjeknya. Kalimat negatif sekarang. Kalimat negatif sama seperti present continuous, yaitu ada penandanya not. Kita lihat, subjek diikuti to be-nya sama seperti tadi, was, were, ada not, kemudian baru kata kerja yang ada ing-nya, diikuti objek atau kata keterangan atau di sini adverb. Subjek to be, not, verb ing, objek. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya sama ya seperti tadi, yaitu to be, was, were diletakkan di paling depan, kemudian subjek, kemudian verb ing, kata kerja yang ada ing-nya, diikuti objek atau kata keterangan. Ini untuk kalimat verbal. Beralih ke kalimat nominal. Kalimat positif di sini subjek diikuti to be. Nah ini kalau kalimat nominal ada apanya, yaitu sama seperti present continuous, ada kata be, being. Itu yang membedakan verbal dan nominal. Jadi ada being, subjek, to be, being. EN sama seperti tadi, adverb, adjective, noun. Kemudian untuk kalimat negatif sekarang. Kalimat negatif, subjek, it's okay ya. To be, was, were, ada not-nya, kemudian ada kata be, being. Karena not di sini penanda negatif. Apakah bisa, Mam, penanda negatif tidak not? Bisa ya, nanti untuk lebih detailnya pada pembahasan berikutnya. Kemudian yang ketiga, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalimat tanya di sini to be diletakkan di paling depan. Was, were diikuti subjek,
diikuti being penanda nominal tadi ya, kemudian an. Was, were. Sekali lagi tergantung subjeknya apa. Sekali lagi tergantung subjeknya apa. I, he, she, it, you, they, we. Dan ini tidak sama pembagiannya seperti present continuous tadi. Present tense itu to be-nya beda dan subjeknya juga pembagiannya beda. Jangan disamakan ya. Kalau I, kalau present terpisah. Lah ini kalau past I ikut gabung ya, ikut gabung dengan he, she, it. Kita ke contoh. Example. They were roasting corn yesterday at 7 p.m. They were roasting corn yesterday at 7 p.m. Mereka sedang membakar jagung kemarin jam 7 malam. They, subjek, to be, karena they plural noun lebih dari satu kan, maka di sini menggunakan to be were. Kemudian verbnya ada ing-nya. They were roasting corn. Kemudian yang kalimat negatif. They, subjek, were, to be, diikuti not. Penanda negatifnya di sini not. Dan ini bisa disingkat weren't. They were not roasting corn yesterday at 7 p.m. Mereka tidak sedang membakar jagung kemarin jam 7 malam. Okay. Next, interrogative sentence. Were they roasting corn yesterday at 7 p.m.? Lah, to be-nya di sini diletakkan di paling depan. Were they roasting corn yesterday at 7 p.m.? Setelah to be ada subjek, kemudian ada kata kerja yang ada ing-nya, kemudian baru ada objek. Adverb keterangan waktu di sini, adverb of time. Apakah mereka sedang membakar jagung kemarin jam 7 malam? Ini ya. Sekali lagi untuk kalimatannya, letak to be diletakkan di depan. Kalimat negatif ada penanda negatif not. Itu ya. Mudah dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke yang pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga di sini future continuous tense. Future continuous tense. Apa itu future continuous tense atau future progressive tense? Merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung di waktu yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik. Akan sedang berlangsung, tapi di waktu mendatang, berarti akan sedang berlangsung di waktu yang akan mendatang. Jangan bingung ya. Berarti intinya ketika diomongkan, dibicarakan, kejadiannya belum dilakukan, dan ini merupakan future plan, rencana ya. Rencananya itu sedang digunakan, sedang dilakukan maksudnya. Rencananya sedang. Nah gitu, nanti coba kita ke contoh kalimat ya supaya lebih paham. Kata keterangan waktunya atau time signalnya nih ya. Biasanya memang tense itu berhubungan dengan waktu kejadiannya, jadi memang harus diperhatikan keterangan waktunya itu
Yang membedakan apakah present, apakah past, apakah menggunakan future. At this time tomorrow. At this time tomorrow. At this time tomorrow, pada waktu ini besok. Saya sedang menonton misalnya drakor pada waktu ini besok. Berarti kan sudah direncanakan. Tapi apa? Belum terjadi tentunya, tapi sudah direncanakan besok, itu sedang dilakukan pada waktu ini besok. Lah kalau tidak terjadi ya tidak apa-apa, rencana. At 9 o'clock tonight. Jam 9 malam ini. Nah ini ya, saya akan sedang nonton sepak bola jam 9 malam ini. Direncanakan sedang ya. At this time next month, pada saat ini bulan depan. Nah ini bisa disesuaikan ya mengenai jamnya atau waktu bulan depan, tahun depan, minggu depan. Nah ini bisa. Yang terpenting apa? Di waktu mendatang. Itu untuk future. Oke, kita ke pola kalimat. Pola kalimatnya perhatikan, karena di sini juga saya kira ini lebih simple, tidak seperti tadi present continuous, kemudian past continuous juga. Ini berbeda ya polanya. Ya ada hampir sama, tapi kalian lihat bedanya apa. Untuk pola kalimat masih sama, yaitu kalimat verbal, kalimat yang ada kata kerja, kalimat nominal yang tidak terdapat kata kerja. Subjek, ya ini yang pertama kalimat positif. Subjek diikuti will. Will mean akan. Saya kira sudah banyak yang tahu will itu akan. Lah, ini cah yang membedakan, setelah will diberi be. Setelah will itu ada be-nya. Kemudian baru kata kerja verb ing, kata kerja yang ada ing. Kemudian diikuti objek atau adverb. Subjek will, be, kata kerja ing, diikuti objek. Yang kedua, kalimat negatif. Subjek diikuti will not. Sekali lagi penanda negatif itu di sini ada not-nya. Diikuti be, diikuti kata kerja ing, verb ing. Baru objek atau adverb atau kata keterangan. Will not bisa disingkat won't ya. Will not bisa disingkat penulisannya won't. Kemudian kalian perhatikan kalimat interrogatifnya. Will diletakkan di paling depan. Kemudian subjeknya baru kata be. Jadi kalau kalimat positif dan kalimat interrogatif itu untuk mempermudah mengingat dibalik saja gitu ya Cah. Will depan, yang subjek di belakangnya, itu untuk mempermudah mengingat-ingat ya. Itu untuk kalimat verbal. Sekarang kita ke kalimat nominal. Kalimat nominal, subjek will, kemudian baru being, langsung be diikuti ing, kemudian baru adverb, adjective, noun, AAN ya. Subjek will plus being plus EN. Kemudian untuk kalimat negatifnya, subjek diikuti will dan diikuti not, atau bisa disingkat apa tadi? Want ya.
kemudian baru being, baru an. Kemudian yang ketiga, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalimat tanya di sini will diletakkan di depan, kemudian baru subjek, baru being, baru an. Nah, ini yang saya jelaskan di awal tadi ya. Untuk future itu lebih mudah dipahami karena apa? Untuk semua subjek itu menggunakan kata, di sini kata will semuanya ya. Semua menggunakan will, jadi mudah mengingat. Berbeda dengan apa tadi? Present dan past. Kalau future itu to be-nya menggunakan will semua. Bisa dipahami ya? Sekarang kita ke contoh kalimat. Contoh kalimatnya, yuk kita ganti pen dulu. Saga will be celebrating her birthday at 7 p.m. next week. Saga will. Setelah will ada be. Kemudian celebrate menjadi celebrating. Ada will be celebrating her birthday at 7 p.m. next week. Kemudian di sini ya Indonesian meaning, Saga akan sedang merayakan ulang tahunnya jam 7 malam minggu depan. Sedang merayakan minggu depan itu di sini belum dilakukan. Nah, berarti menggunakan future. Kemudian Saga untuk kalimat negatif, Saga will not be celebrating her birthday at 7 p.m. next week. Saga ada di sini setelah Saga will not. Nah, will not be celebrating her birthday at 7 p.m. Won't, will not bisa disingkat won't. Saga tidak akan sedang merayakan ulang tahunnya jam 7 malam minggu depan. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, will Saga be celebrating her birthday at 7 p.m. next week? Will-nya diletakkan di paling depan, baru subjeknya, baru be, baru diikuti verb yang ada ing-nya. Apakah Saga akan sedang merayakan ulang tahunnya jam 7 malam minggu depan? Itu ya. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya sudah selesai, karena yang kita pelajari hari ini apa tadi? Tentang 3 hal, yaitu present continuous tense, past continuous tense, dan future continuous tense. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk pembahasan chapter 5 kali ini hanya itu. Materi berikutnya atau materi latihannya bisa dibuka di buku-buku latihan soal di LK. Oke. Thank for your attention students. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.